Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video ini Miss akan lanjutkan pembahasan soal tryout yang kedua ya. Setelah di video kemarin sudah ada part 1, nah sekarang kita lanjutkan part 2-nya. Oke, tryout kedua ini sebenarnya terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, di part 1 kemarin kita sudah bahas nomor 1 sampai 15. Di part 2 ini Miss akan lanjutkan 15 lagi soal pilihan ganda nomor 16 sampai 30. Simak baik-baik ya. Oke, nomor 16. Suatu fungsi fx sama dengan 4x kurang 1. Fa sama dengan min 9. Nah, nanti ditanya nilai A min B. Nah, berapakah nilai A min B? Berarti kita harus cari dulu satu-satu nih ya. Gimana caranya? Nah, pertama, karena sudah ketahuan fx sama dengan 4x min 1, kita tulis dulu nih, Miss ulang lagi ya, nulis rumusnya. Fx sama dengan 4x kurang 1. Nah, pertama kita tahu Fa. Nah, kalau Fa berarti kan X-nya jadi A nih. Maka 4A kurang 1 sama dengan min 9. Nah, berarti 4A sama dengan min 9 ditambah 1. Nah, A-nya berarti min 9 tambah 1, min 8 dibagi 4. A-nya min 2. Nah, A-nya kita udah dapat nih. Sekarang F2. Nah, kalau F2 berarti X-nya diganti 2. Berarti 4 dikali 2 dikurang 1 sama dengan B. 8 kurang 1 sama dengan B. B-nya sama dengan 7. Nah, A sama B-nya udah tahu. Yang ditanya adalah A kurang B. Berarti min 2 dikurang 7. Berapa min 2 dikurang 7? Jadi min 9. Berarti jawabannya yang A. Gampang ya. Kita lanjutkan nomor 17. Keliling lapangan berbentuk persegi panjang 64 meter. Jika selisih panjang dan lebarnya 8, maka luas lapangan tersebut adalah... Nah, masih ingat? Keliling persegi panjang itu adalah rumusnya 2 kali P tambah L. Nah, maka ketika diketahui keliling lapangan persegi panjang itu 64 meter, maka 2 dikali P tambah L-nya itu sama dengan 64. Nah, kita sederhanakan dibagi 2, maka panjang tambah lebarnya adalah 32. Lalu selisih panjang dan lebarnya 8. Nah, kalau selisih berarti dikurang P kurang L-nya sama dengan 8. Nah, ini kita eliminasi, kita kurangi. P dikurang P habis. L dikurang min L jadi 2L. 32 dikurang 8, 24. Maka lebarnya adalah 12. Lebarnya 12. Panjangnya berapa? Nah, boleh kita pakai persamaan yang awal tadi ya. Misalkan Miss mau pakai yang persamaan pertama nih. P tambah L berarti L-nya 12 sama dengan 32. Maka P-nya 32 dikurang 12. P-nya sama dengan 20. L-nya punya, P-nya punya. Ditanya luas. Nah, luas itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya 20, lebarnya 12. 20 dikali 12, 240. Berarti jawabannya yang C. Gitu. Nomor berikutnya. Perhatikan gambar nih. Gradien garis yang tegak lurus garis G adalah, nah maka kita cari dulu nih. Garis G-nya itu berapa gradiennya. Nah, kita cek aja ya, yang pasnya itu kan di sini nih, titik potongnya nih. Ada di sini dan ada di sini. Berarti ini kita fokus sama ini nih. Nah, berarti ingat garis G-nya miring kemana?
Nah, gradiennya garisnya miring ke kanan. Kalau miring ke kanan berarti gradiennya positif ya. Lalu komponen Y per X. Komponen Y per X berarti 2 per 1. Maka gradien garis G-nya 2. Gitu ya. Nah, tapi yang ditanya bukan gradien garis G loh. Yang ditanya adalah yang tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus gradiennya itu dibalik dan berubah tanda. Berarti ya tadinya 2 per 1 jadi 1 per 2. Lalu tandanya berubah. Tadinya positif jadi min. Gitu ya. Berarti jawabannya yang C. Lanjut nomor 19. Nah, persamaan garis melalui 2,3 yang tegak lurus terhadap garis H. Nah, berapa nih? Nah, berarti kita cari dulu nih persamaan garis H-nya. Ingat ya, 2 ada di sumbu X, berarti ini jadi Y. Min 3 ada di sumbu Y, berarti temenin sama X. Nah, mirip-mirip sama terlihat pertama ya. Nah, sekarang garis H-nya dulu kita cari. Persamaan garis H itu berarti adalah min 3X ditambah 2Y sama dengan min 3 kali 2, min 6. Nah, karena yang tegak lurus, nah kalau tegak lurus berarti kan dibalik berubah tanda nih. Berarti X-nya jadi Y, terus plusnya jadi min, Y-nya jadi X. Nah, ini pokoknya nih tegak lurusnya ini. Kita ingat ini X-nya, ini Y-nya. Oke, kita masukkan. Nah, persamaan garisnya berarti kita tulis min 3Y min 2X sama dengan min 3 dikali Y-nya berapa? 3. Dikurang 2 kali X-nya 2. Berarti min 3Y min 2X sama dengan min 9 dikurang 4. Nah, berarti min 3Y min 2X, min 9 kurang 4, min 13. Pindahin jadi plus 13. Nah, supaya nggak negatif, XY-nya ini semua kita kali min 1 nih. X-nya kita pindahin ke depan ya. Jadi bentuknya X, 2X plus 3Y min 13 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang B gitu. Gampang ya. Nomor 20. Pasangan sudut dalam berseberangan. Oke, kita lihat kalau dalam berarti kita fokusnya sama yang ada di sini nih. Berarti pilihannya A2, A3, B1, B4. Jadi kalau udah ada selain ini berarti udah pasti salah karena mau yang di dalam. Kita cek nih. Sudut A4. Oh, A4 aja ada di luar nih. Berarti ini udah pasti salah. Lalu ada mana lagi nih? B3. B3 juga di luar, ini salah. Ya. Terus A3 dan B1. A3 dan B1 ya benar. A1 dan B1 apa namanya? Sekalian belajar lagi nih. A1 dan B1 namanya sehadap. A2 dan B3. A2 dan B3. Nah, ini nggak ada ya, nggak ada hubungannya nih. Dia hanya berpelurus nanti. Kalau A4 dan B4 ini juga sehadap. Oke, berarti jawabannya yang B. Gitu, oke. Lanjut nomor 21. Nah, luas karton yang digunakan untuk membuat bangun huruf F. Nah, luas kartonnya ini ada lambang sama dengan begini, berarti sama semua nih panjangnya ya, garis-garis ini. Nah, kalau dari atas ke bawah 28, nah ini 10, berarti kan sisanya segini, ini adalah 18. Nah, dibagi 3, berarti di sini 6, 6, 6. Ini 6 juga. Nah, kita bisa hitung nih. Misalkan Miss mau membagi luasnya kayak gini nih. Ini luas bangun pertama, ini luas bangun kedua, ini luas bangun ketiga. Nah, kita hitung. Maka total luasnya itu kan sama dengan luas yang pertama ditambah
luas yang kedua ditambah luas yang ketiga. Luas 1 berarti 15 dikali 10. Luas yang kedua berarti jadi 6 dikali 18. Ditambah luas yang ketiga itu adalah 6 kali 6. Oke, kita hitung 15 kali 10, 150. Ditambah 6 kali 18 berarti 60 tambah 48, 108. Ditambah 36. Oke, ini 144 jadi 294. Jadi jawabannya yang A. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan nomor 22. Roy melaju dari kota A ke arah timur menuju B dengan kecepatan 24 km per jam. Oke, ini pertama ini A nih. Dia ke timur. Timur berarti ke sini, timur. B. Lalu ke selatan menuju ke C. Nah, jarak terdekatnya ini berapa? Pertanyaannya kan gini ya. Nah, yang A ke B. Nah, A ke B kita hitung dulu nih. Dia menuju dari A ke B itu 24 km per jam selama 45 menit. 45 menit itu berapa jam? Berarti kita 45 menit itu adalah 45 dibagi 60. Ya, karena 1 jam 60 menit. Kita coret bagi 15. Ini 3, ini 4. 24 bagi 4, 6. 6 kali 3, 18. Oh, berarti A ke B 18 km. Lalu B ke C. B ke C-nya itu adalah kecepatannya sama. Waktunya 1 jam. Berarti dia 24 km. Nah, tuliskan di sini nih. Berarti di sini 18, di sini 24. Berapakah jarak terdekatnya? Nah, kalau jarak terdekatnya kan berarti kita ambil sisi miringnya. Karena Pitagoras, pasti bisa triple Pitagoras nih. 18, 24, terus berapa? Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6. Kalau dibagi 6, berarti ini 3, 4 triple Pitagoras. 3, 4, 5. Balikin lagi ke atas, dikali 6. 5 kali 6 adalah 30. Nah, berarti jarak terdekatnya adalah 30. Jadi nggak perlu dari A ke B 18, B ke C 24, nyampe ke C. Nah, itu kan lebih jauh. Maka kita ambil jalan pintasnya gitu ya. Berarti jawabannya yang B. Lanjut nomor 23. Jika diketahui besar sudut AOB-nya 100, maka besar sudut ACD. Nah, yang diketahui AOB ini 100 nih. Tapi yang ditanya di sini, nah, belum ada hubungannya. Kenapa? Karena sudut ACD itu adalah sudut keliling yang menghadap busur AOD. Sedangkan kalau AOB itu sudut pusat yang menghadap busur AB. Nah, busurnya mereka berdua menghadap busur yang berbeda, maka nggak ada hubungan. Pertama, kita harus cari dulu sudut apa dong yang yang menghadap busur sama dengan AD. Berarti kita harus cari sudut AOD-nya. Jadi sudut ACD itu nanti adalah setengah dari sudut AOD. Nah, karena ini adalah sudut pusatnya, sudut kelilingnya. Ya, ACD ini adalah sudut kelilingnya. Ini adalah sudut pusatnya. Nah, supaya bisa menghitung ACD, kita harus cari AOD-nya dulu. Gimana caranya? Sudut AOD itu kan berpelurus sama sudut AOB. Berarti 180 dikurangi 100 sama dengan 80 derajat. Maka sudut ACD-nya adalah setengah dikali 80 sama dengan 40 derajat. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, jadi teliti nih, dia tidak menghadap busur yang sama ya. Kalau langsung dibagi 2 ada lagi jawabannya 50 ya. Jadi mesti teliti. Oke, lanjut nomor 24.
Banyak sisi dan rusuk pada prisma dengan alas segi N. Nah, ingat ya, kalau prisma maka banyak sisinya itu adalah N tambah 2. Sedangkan banyak rusuknya prisma itu adalah 3N. Berarti banyak sisi pada segi 8, sisinya berarti tinggal 8 tambah 2 sama dengan 10. Rusuknya itu adalah 3 dikali 8 sama dengan 24. Maka jawabannya yang D. Ya, gampang. Lanjut nomor 25. Segitiga ABC dan CDE sebangun. AB-nya 36. Nah, Miss tulis dulu aja di sini langsung. AB-nya 36. DE-nya 24. Nah, AD-nya 50. AD-nya 50. AC-nya berapa? Nah, ini berarti kita misalkan AC tetap ya. Berarti yang CD-nya ini adalah 50 dikurang AC. Gitu. Karena AD-nya tadi 50. AD-nya kan 50, berarti kalau AC-nya tetap AC, CD-nya itu adalah 50 min AC. Perbandingan apa nih kalau kita mau membandingkan segitiga ABC kita bandingkan dengan segitiga CDE, maka perbandingan sisinya ABC. Berarti AB bersesuaian sama apa? AB bersesuaian sama DE. Nah, lalu kalau AC bersesuaian sama CD. AB-nya 36, DE-nya 24, AC-nya yang dicari, CD-nya 50 min AC. Sama-sama kita bagi 6. Ya, bagi 12 bisa, bagi 12 berarti ini 3, ini 2. Kali silang ya, kali silang berarti 2AC sama dengan 3 dikali 50 kurang AC. Berarti 2AC. 3 kali min AC jadi min 3AC. Pindah jadi 3AC. Sama dengan 150. 5AC sama dengan 150. Maka AC-nya adalah 30. Oke, jadi jawabannya yang B. Masih gampang terus ini ya. Kayaknya mah lancar nanti ujiannya. Lanjutkan nomor 26. Panjang PR tambah QR itu yang ditanya ya. Berarti kan kita harus cari dulu PR-nya berapa, QR-nya berapa. Kita ingat rumus air mancur tuh. Rumus air mancur yang kayak gimana. Nah, kalau di sini kita udah punya SP sama SQ, maka kita pakailah yang rumus RS. RS kuadrat itu SP dikali SQ. Nah, kita cari dulu nih. Berarti RS-nya kan akar dari SP kali SQ. 9 dikali 16. Akar 9, 3. Akar 16, 4. 3 kali 4, 12. Oh, di sininya 12. Bisa pakai triple Pythagoras terus nih. Ya. Untuk nyari PR, berarti kan ada 9, 12 sama PR. Nah, ini kita bagi 3. Nah, biar tahu triplenya pakai yang mana nih. Berarti 3, 4, pasangannya 5. Balikin kali 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Ya, dapat PR-nya 15. Lalu sekarang cari QR, triple Pythagoras lagi. 12, 16 sama QR. Kita bagi 4. Nah, bagi 4, 12 bagi 4, 3. Ini 4, temennya 5 lagi. Balikin, kita kali 4. 5 kali 4, 20. Nah, berarti QR-nya dapat nih, 20. Yang ditanya PR tambah QR. PR tambah QR berarti 15 ditambah 20 sama dengan 35. Berarti
Berarti jawabannya yang D. Gampang. Kita lanjutkan lagi nomor 27. Median dari data di atas. Kita harus tahu dulu nih berapa jumlah datanya. Kita total frekuensinya nih. 7, 13, 14, 24, 34, 42, 48. Totalnya ada 48. Maka mediannya ada di data ke 48 dibagi tambah 1 bagi 2, data ke 24,5. Data 24,5 yang mana? Dari sini ini kan data sampai ke 2. Nah, berarti kan 1 sampai 2 di sini. Di sini 3 sampai 7. Di sini 8 sampai 11 berapa tadi? 13. Ya, ini data ke 14 sampai 28. Nah, berarti kok 28 sih? 17, 13 tadi ya? 14 tambah 11. Ini 13, ini sampai 24 ya. Sampai 24 di sini. Ini data ke 25 sampai 35. Sampai 34 sampai 10 nih. Sampai 34 dan seterusnya. Nah, kita mau data ke 24,5. Data ke 24. Nah, data ke 24-nya kok jadi merah. Ntar ganti dulu. Data yang ke 24-nya itu adalah 6. Data ke 25-nya itu adalah 7. Nah, mediannya kan di tengah-tengah nih. Antara 6 dan 7. Berarti ya 6 tambah 7 bagi 2. Sama dengan 6,5. Tuh ya, berarti jawabannya yang B. Lanjut nomor 28. Oke, diagram di samping data hasil pertanian. Jika banyak jagungnya 35 ton. Berapa banyak padinya? Nah, kita harus tahu dulu jagungnya itu berapa derajat. Ya. Total satu lingkaran kan 360 derajat, maka jagungnya itu adalah 360 dikurangi 150 ditambah 60 ditambah 80. Sama dengan 360 dikurangi 290 sama dengan 70 derajat. Nah, yang ditanya banyak padi. Nah, banyak padi yang diketahui banyak jagung. Maka banyak padinya itu kan 150 derajat, berarti 150 derajat per 70 derajat dikali 35 ton. Nah, coret. 35 bagi 7, 5. 5 kali 15, 75. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, masih simpel banget ya. Lanjutkan nomor 29. Peluang dadu dan sebuah mata uang dilambungkan sekali secara bersamaan. Ya. Terus munculnya angka di mata uang dan faktor 6. Pertama kita cari dulu S-nya ya. Dadu dan uang. Dadu ada berapa kemungkinan? Ada 6. Uang ada 2, angka dan gambar ya. Berarti NS-nya 6 kali 2, 12. Nah, sekarang kejadiannya apa yang diminta? Oh, kejadiannya adalah muncul angka pada mata uang ya. Dan faktor 6 pada dadu. Berarti bisa angka 1, faktor 6 ya. Terus angka 2, angka 3 sama angka 6. Maka NA-nya ada berapa? Ada 4. Peluangnya ya tinggal NA per NS 4 per 12. Sederhanakan jadi 1 per 3. Jadi jawabannya yang B. Oke, satu soal lagi. Dari 36 siswa, 20 suka keroncong, 15 suka dangdut, 7 tidak suka dua-duanya. Yang ditanya peluang suka keroncong dan dangdut. Nah,
ini gabungan nih materi himpunan dan peluang. Kalau materi himpunan kan kita pakai S tambah I sama dengan L. Dari 36 siswa maka di S. 20 suka keroncong berarti ada di L. 15 suka dangdut di L lagi. 7 tidak suka keduanya di L lagi. Yang ditanya yang I. Maka I-nya adalah 42 dikurangi 36. I-nya ada 6. Nah, ini adalah si kejadiannya ya. Berarti kita tahu NS-nya, nah, NS-nya itu kan berarti total seluruhnya siswa ada 36. NA-nya itu adalah yang suka kedua-duanya ada berapa? Ada 6. Maka peluangnya itu adalah NA per NS 6 per 36. Kita sederhanakan jadi 1 per 6. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa difahami ya penjelasan dari Miss. Kita sudah bahas 30 soal pilihan ganda. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mempersiapkan ujian akhir nanti. Oke, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita bisa bahas 5 soal esainya lagi ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan sampai ketemu di video Miss Sari berikutnya.